chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Halo semua, kembali lagi di channel aku dengan tema yang sama dan judul yang berbeda. Oke, di video kali ini aku bakal bawain materi tentang kepemimpinan sekolah efektif dengan pembahasan pengertian konsep kepemimpinan, yang kedua faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan, yang ketiga teori kepemimpinan, yang keempat syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan, dan yang terakhir fungsi kepemimpinan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian konsep kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama, melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya, dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif, serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Asmedri, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Yang pertama, faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri. Yang kedua, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Yang ketiga, faktor lembaga yang dipimpin. Yang keempat, faktor-faktor legal. Yang kelima, faktor lingkungan sosial. Dan yang terakhir, faktor perubahan dan pembaruan dalam teori dan bidang pembaruan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum, kemajuan iptek, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu teori kepemimpinan. Menurut Said, ada beberapa teori kepemimpinan. Yang pertama yaitu teori terkemuka, yang kedua teori lingkungan, yang ketiga teori pribadi dan situasi, yang keempat teori interaksi dan harapan, yang kelima teori humanistik. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Nah, ada beberapa syarat yang menjadi prinsip kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Yang keempat, berpegang pada prinsip-prinsip untuk kependidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, dan sebagainya. Selain itu juga ada syarat bagi seorang pemimpin yang baik. Nah, yang pertama, memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang dipimpinnya dalam bidang pendidikan khususnya ya. Terus yang kedua, memiliki keinginan yang terus-menerus untuk belajar, menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan dan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Dan yang terakhir, kemampuan personalia kepemimpinan pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu fungsi kepemimpinan, yang dimana memiliki beberapa fungsi kepemimpinan, diantaranya yang pertama, fungsi instruksi itu bersifat satu arah. Yang kedua, fungsi konsultasi itu bersifat dua arah. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Ini biasanya pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat, fungsi delegasi, artinya dilaksanakan dengan memberikan pelipatan wewenang atau membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Yang terakhir yaitu fungsi pengendalian. Nah, ini artinya kepemimpin atau pemimpin itu yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara berarah atau terarah dan dapat koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Oke, sekian dulu materi dari aku. Terima kasih dan sampai jumpa.